أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة بلسان آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa berjumpa dengan niat ta'lim wa ta'alum billahi subhanahu wa ta'ala, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, menghadapkan kita jadi hamba-hamba yang selalu bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dunia dan selamat akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikmah bis-shalihin amin ya rabbal alamin. Semalam sudah kita bahas tentang kitabun nikah, ya, tentang yang diharamkan dalam bentuk senasab, ya. Nah, ini yang kemarin kita bahas bahwa perempuan halat itu tidak boleh menjadi bagian dalam pernikahan atau yang disebut dengan istilah mahramnya, ya, dalam bahasa Banjar wanita halat, ya. Nah, ini juga yang terjadi di masyarakat Banjar atau Indonesia secara umumnya, bahwa pemahaman mahram ini dipahami bahwa sapopo gengar. Nah, sapopo itu semahram atau tidak gitu ya kan. Nah, padahal eh, dia tidak senasab konteksnya karena saudara. Jadi yang diukur dalam mahram itu adalah jika dia serahim, ya. Jadi rahim yang keluar sama bentuknya itu namanya serahim, ya. Ini juga yang kita bahas kemarin, ya. Semalam juga kita bahas tentang bencana buta, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan bencana buta, yaitu perempuan yang sudah ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, kemudian si istri ingin rujuk atau suami ingin rujuk, tapi tidak memungkinkan, maka si istri harus menikah lagi dengan orang lain. Nah, ini namanya istilah Syekh Al-Banjari menyebutkan bencana buta, ya, cina buta, ya. Konteksnya bukan berarti yang diartikan cina buta itu boleh, tidak. Tapi kalau bencana buta konteksnya yang la'anallahu al-muhalila wa muhalila lahu, itu konteksnya menghalang, atau bahasa kita itu makal. Nah, makal tidak bisa, ya. Kalau makal itu konteksnya apa ya? Mencari cara, ya, supaya hal-hal yang sifatnya haram menjadi halal, itu makal. Tapi kalau bencana buta, ya, konteks pemahaman beliau adalah silakan dulu kawin dengan yang lain. Jika nanti terjadi perceraian, maka jika sudah terjadi perceraian setelah dia jima dan sebagainya, maka si istri boleh kembali untuk menikah lagi dengan suami yang terdahulu, gitu ya. Ini yang fakta terjadi, gitu ya. Ya, semalam, ya. Jadi kita masuk ke bab pada menyatakan oleh perempuan yang harus akan wali dan menyatakan eh, beriring-iringan yang akrab dengan yang abad. Maksudnya bab pada wali perempuan yang dekat dan yang jauh itu siapa saja, ya. Jadi wali dalam konteks perempuan yang menikah itu ada berbagai macam, ya. Konteksnya seperti ini. Siapa saja yang berhak menikahkan seorang perempuan di sini dibahas dalam kitab beliau. Bermula wali perempuan itu tiati saya itu sekali sekali nasabahnya. Jadi semua wali perempuan itu adalah yang bertanggung jawab dengan dia. Ya abahnya, ya kainya, ya pamannya, ya adiknya, ya kakaknya, lakian, ya, semua asabahnya. Maka yang akrab yaitu didahulukan ia daripada abad. Maka jika bertemu wali akrab dengan wali abad, maka wajib bahkan didahulukanlah. Menurut saya itu lebih cenderung dahulukanlah yang abad, yang akrab dulu. Ada abah lawan paman, maka yang berdahulu siapa? Iya, abah, gitu ya. Ada paman lawan kai, nah, di mana yang akrabnya, yang taparak siapa? Nah, ya. Oh, jadi taparak lawan paman, ya, paman, ya. Antara paman lawan dangsana kai, ya, jauh banar, gitu ya.
Maka walinya yang wajib didahulukan itu bapaknya, kemudian neneknya laki-laki, maksudnya kainya. Ya. Jadi dari atas ke bawah gitu. Jadi ada bapak, ya, ini bapak, kemudian ada juga dengan kai. Ya, nah, ini maka yang ngarannya walinya adalah abadnya siapa nih, abad jauh atau jauh sedikit. Kalau akrab itu separak. Nah, jadi cara mengukurnya itu paling gampang adalah lihati nasabnya saja yang dekat siapa. Ya, nasab dekat. Ya, maka jika nasabnya dekat, tengahnya akrab gitu ya. Pada pihak bapaknya atas. Kemudian maka saudara laki-laki yang seibu sebapa, kemudian maka saudara laki-laki yang sebapa, maka yang anak saudaranya laki-laki yang seibu sebapa, maka anak saudara lakinya yang sebapa. Jadi konteksnya yang harus jadi sebagai wali itu adalah sanak intinya dulu ya. Kemudian daripada yang empat itu dan demikian lagi tiada harus bagi laki-laki abdi memilih istrinya daripada dua orang. Jadi kalau lebih hamba boleh menikah daripada dua orang. Ya, bermula haram atas seorang laki-laki yang berdatang kepada perempuan yang ada baginya suami dan perempuan yang baginya di dalam iddah. Jika tahu ia akan yang demikian itu lagi tahu ia akannya maka hukumnya haram. Ya. Jadi kalau orang sudah berdatang, artinya melamar, sampai diterima lamarannya atau ditolak, baru jelas boleh melamar selanjutnya. Tapi ini tugasnya siapa yang tahu? Tugasnya adalah dari pihak perempuan. Jadi bukan perempuan sebaiknya menjelaskan bahwa fakta yang terjadi yang kulakukan ini adalah bahwa perempuan yang akan kunikahi ini konteksnya adalah tidak ada yang melamar atau tidak ada yang dalam janjian lamaran ya. Jadi jika sudah dalam konteksnya janjian atau dilamar orang lain, maka hukumnya haram melamar orang yang tadi ya. Apalagi dikumpulkan ya saya terima dulu ginjar. Kita cari mana yang terbaik dua, tiga, empat, jangan ya. Jika ini orangnya baik sudah terima. Apa catatan baiknya? Jika dia lebih baik imannya darimu, maka dia dianggap sudah lebih baik daripada dirimu. Nah, udah itu cara mengukur. Jangan mengukur karena kekayaannya. Ya, khawatir kalau-kalau karena diremehkan atau dihinakan. Jangan juga mencari karena kebungasannya, khawatir karena ada yang tidak baik dalam perangai dan sebagainya. Maka carilah yang paling baik imannya. Ya, cara mengukurnya bagaimana? Lihat iman kita. Jika iman kita sudah bagus, cari yang lebih bagus lagi dari kita. Ya. Nah, cara mengukur inilah yang dibahas bahwa pada fakta lapangan orang berpikir hanya dalam bentuk material saja. Itu benar juga karena konteksnya tidak mungkin orang menikah itu tanpa ada belanja nikah seperti yang kita bahas kemarin ya kan. Belanja nikah dipahami oleh kita mungkin dengan istilah jujuran kah, hantaran kah, atau pemberian kah. Tujuannya apa? Menunjukkan bahwa si suami ini mampu dalam berlaku adil kepada istrinya, berlaku tanggung jawab kepada istrinya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan suami mampu memberikan sesuatu penafkah belanja nikahnya. Ya. Belanja nikah itu ya mungkin ada konteksnya mahar atau belanja yang lainnya ya. Yang jelas konteksnya adalah pemahaman mahar dan sejenisnya. Gitu ya. Nah ini. Bab pada menyatakan wali perempuan yang harus akan wali dan menyatakan peraya. Ah, ini tadi ya sudah ya. Kita boleh ke apa sedikit. Nah, kemudian maka cucu saudaranya, kemudian maka tiada diperoleh kalian mereka yang tersebut itu, maka saudara bapaknya yang seibu sebapa. Jadi kalau ada lagi ya sudah saudara seibu sebapa. Gitu. Syahadan, syahdan. Kalau kita silakan syahdan itu bujur-bujur perhatikan. Nah, gitu. Ya.
Jika tiada diperoleh segala wali tersebut, itu niscaya adalah walinya itu sultan atau gantinya inilah wali perempuan yang merdeka. Jadi kalau memang tidak ada lagi walinya, maka bisa jadi hakim atau jadi kita ini di sini disebut dengan naib atau sejenisnya. Ya. Nah, ini masalah saya tidak kita bahas ya. Jadi perempuan-perempuan saya tidak bahas. Maka jika bagi seorang merdeka, jadi perempuan yang sudah merdeka, hendak nikah dan tiada ada baginya wali daripada asabahnya, tetapi ada baginya orang yang memerdekakan ibunya, maka yang merdekakanlah ibunya itulah adalah walinya. Jadi ini konteks seperti itu yang kita bahas ya. Dan jika, nah seorang hamba juga tidak kita bahas, karena faktanya agak susah kita bahas sekarang bagaimana konteks dari permasalahan budak ini. Ya. Wali Syahdan. Nah, jadi fokus lagi kata beliau. Bermula, bermula itu kalau kita sebutkan istilah adalah mubtadanya ya, bermula. Adalah wali perempuan dua bahagi. Jadi perempuan itu punya dua wali. Pertama wali mujbir, kedua wali tiada mujbir. Jadi istilah gampangnya adalah wali yang ada mujbir dan juga wali yang kada mujbir. Maka arti mujbir itu yang dapat mengarasi menikahkan perempuan dengan tiada izinnya. Jadi yang namanya mujibir itu bukan berarti abah tuh semena-mena mengawinkan anaknya tidak. Karena izinnya dan Nabi yang paling dikit adalah diamnya. Nah, diamnya itu artinya ada kompromi atau ada konfirmasi. Ya. Bukan berarti karena tahu sama sekali. Nah, ini karena dampaknya bukan berarti bagus, tapi dampaknya bisa jadi kan terjadi perceraian pada akhirnya. Gitu ya. Karena apa? Karena menikahkan anak tanpa sepengetahuan anak tersebut. Gitu ya. Kasihan juga ketika terjadi pernikahan orangnya nggak tahu. Tiba-tiba tiba-tiba nikah aja. Sampai ke rumah bulik menikah. Nah, itu juga kurang kurang menyenangkan. Ya. Maka arti mujibir itu yang dapat mengarasi, karena mengarasi itu artinya si abahnya atau yang walinya berhak untuk menikahkan dengan perempuan apa laki-laki yang dianggap oleh apa oleh abahnya baik imannya. Ya, maka tiada izinnya, yaitu bapaknya atau kainnya yang daripada pihak bapak dan demikian lagi Tuan Sahaya. Adapun segala wali yang lain daripada itu maka tiada mereka itu wali mujbir, tetapi dia tiada ada bapak atau dia jadi wali mujbir melainkan dengan lima syarat. Syarat yang pertama hendaklah ada perempuan yang diwalikan itu masih perempuan perawan bikir ya syaratnya. Sama ada ia balik, jadi konteksnya masih perawan dan sudah balik gitu. Atau belum balik, maka harus bapaknya atau neneknya menikahkan dia dengan tiada izinnya. Boleh aja, hukumnya harus saja. Bukan wajib ya, jangan salah paham. Kayaknya di Bali wajib ya. Menikahkan anaknya dengan tanpa izinnya. Ya, harus saja. Mubah konteksnya. Ya. Adapun jika ada ini ya saibun, yaitu hilang darah sebab watak. Jadi bukan perawan atau sudah janda. Nah, itu. Jadi bukan perawan itu ada juga yang masih mudanya, mohon maaf, bagian selaput darahnya itu robek misalnya apakah karena kecelakaan kah, atau sebagainya kah, jatuh kah, atau bekas tabrakan kah sebagainya. Itu bukan dianggap sebagai bukan darah, tapi dia memang konteksnya masih darah gitu. Maka tiadalah bapaknya atau neneknya itu jadi wali mujbir hanya berkehendak ia daripada sah nikahnya itu kepada izinnya. Jadi kalau anak menikahkannya tetap harus ada izinnya. Kalau anak madakan menyatakan sahnya. Ya. Yang nyata dengan katanya perempuan yang hendaklah nikah seperti nikahkanlah aku dengan si Anu. Jadi jar sewiniannya anu nikahkan aja ulun non si Anu. Ya, boleh lah aja nah, itu. Silahkan aja. Ya. Maka jika ada ia sudah balik dan tiada ada ia daripada belum balik perempuan yang hilang darah sebab wata itu, maka tiadalah sah nih dinikahkan sebelum baliknya. Hingga kemudian daripada balik maka harus ia dinikahkan. Syarat yang kedua, hendaklah laki-laki yang bakal suaminya itu sekupu dengan dia. Ya, ini syaratnya sekupu itu minimal imannya sama.
Adapun jika ada yang tidak sesepupu dengan dia, maka tidaklah bapaknya atau ibunya itu jadi wali mujbir, hanya kehendak sang nikahnya itu kepada izinnya dan ridhonya sampai pada dia. Jadi kalau misalnya ada sepupu, tetap bapak dah jua lawan si anak. Nak, Nina abah ngawin akan nikah belum si anu cocok aja kah? Menurut abah cocok aja pang, tapi menurut ikan cocok ada kah? Nah ini ngarannya ada penjelasan bagi orang tuanya ya. Syarat yang ketiga, hendaklah ada laki-laki bekal suaminya itu berisi milik akan mahar mesil perempuan itu. Jadi syaratnya punya mahar. Ya kita tadi di awal pembelajaran tentang belanja nih nikah. Ini kita kalau juga kan belanja nikah itu ada, ya, ada modal juga. Syarat yang keempat, jangan ada aduah, yaitu berbantah-bantah atau dibencinya antara perempuan itu dengan antara laki-laki bakal suaminya itu. Jadi syarat mutlak juga nih, jangan sampai tak ini suami yang pada faktanya itu bakal lahian dengan keluarga ya, atau berbantah-bantah dengan keluarga. Syarat yang kelima, jangan ada antara perempuan dan antara bapaknya atau nininya ada wah yang amat nyata. Jangan sampai juga antara orang tua itu terjadi yang namanya basangkalan atau baik gitu ya. Bab pada menyatakan yang dinamai wali akrab dan wali abad. Jadi wali akrab itu apa gerang? Adapun arti wali akrab itu yang terlebih hampir kepada perempuan dan wali arti abad itu yang terjauh daripada. Jadi tadi kita bahas sudah. Ya. Yang namanya wali akrab taparak sedikit. Ya. Yang namanya wali abad yang terjauh sedikit itu aja ringkasnya. Ya. Maka wali akrab itu dahulukan dia daripada yang abad. Maka wali akrab lebih akrab kepada perempuan yaitu bapaknya. Jadi yang paling nomor satu bapaknya gitu ya. Adapun ininya sekali lagi ada bapaknya adalah ia wali apa. Jadi kalau ada abahnya yang tadi kita bahas ya, anak ada bapaknya, maka bapaknya lebih. Tapi kalau kayaknya ada, terjauh sedikit. Nah, ini jarak ngarannya. Nah, ya. Adapun jika sudah mati bapaknya, maka ininya itulah yang jadi wali akrab. Jadi kalau misalnya sudah meninggal, silakan. Ya, dan saudara seibu sebapa itu wali abad. Juga saudara seibu sebapa itu wali abad mas. Dan jika tiada ada ininya maka saudara yang seibu sebapa itu wali akrab dan saudaranya sebapa itu wali akrab. Nah nanti yang kebetulan nyusun ini, nulis ini, silahkan nanti disusun pakai bagan yang bagus ya, dinomori. Yang paling utama siapa, bikin bagan misalnya dari sini, kemudian turun lagi pada saudara, turun lagi pada paman. Nah bikin aja bagan-bagan yang sifatnya nomor satu siapa, nomor dua siapa, tiga siapa, empat siapa, dan seterusnya. Gitu ya. Dan anak saudaranya yang seibu sebapa itu wali awal. Dan jika tiada ada saudara bapaknya, maka saudara seibu wali sebapa. Dan ada anak saudara sebapa seibu wali abad. Dan jika tiada anak saudaranya seibu sebapa, maka anak saudaranya sebapa itulah wali abadnya. Dan memerinanya yang sanak bapaknya yang seibu sebapa juga wali abad. Ya, ya. Maka anak memberikannya seterusnya. Bermula berpindah wilayah perempuan daripada wali akrab kepada wali abad pada 12 tempat. Jadi boleh wali akrab pindah ke wali abad. Pertama wali akrab abdi atau orang yang sedang berpindah pada. Jadi wali akrabnya masih budak rakawa. Kedua tempat jika ada wali akrab itu sahaya masih. Yang ketiga tempat jika ada wali akrab itu sahaya yang mukatib sama budak rakawa masih. Keempat wali akrab itu mubaat masih budak. Kelima tempat jika ada wali akrab itu fasik sama ada ia hadir atau gaib. Tetapi jika ada ia hadir sunat disuruhkan taubat. Jadi kalau misalnya abahnya ini fasik benar masih ada kawan maka dia bisa pindah. Tapi hendak juga hadir maka disuruh taubat. Makanya biasanya kita kalau dalam pernikahan itu biasanya disuruh bertaubat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Nah, Anyar melakukan yang namanya pada faktanya bisa jadi ya bisa jadi kayak membaca yang lainnya. Karena teman wali akrab itu belum balik maka berpindahlah wilayah daripada kepada wali apa dia kepada hakim. Jangan kepada hakim dulu kan aja hakim. Nah ini kalau pendapat beliau kayak aja deh. Wali akrab itu belum balik maka berpindahlah wilayah daripada kepada wali apa. Jadi kan aja dulu hakim itu kan aja. Nah tapi kalau kita Indonesia masih diperbolehkan berwakil lawan naib penghulu dan sejenisnya. Tapi kalau memang ada abah lebih afdal abah juga yang mengawinkan biar bahasa Banjar. Aku kawinakan nikah melakukan anakku lah si A binti si A dengan mahar Rp1.000 dibayar tunai. Nggih, ulun terima nikahnya dan kawinnya pada bulan dengan pia dengan mahar Rp1.000 dibayar tunai. Nah, udah selesai, udah ngalih kata. Kalau tujuh tambah oleh akrab itu gila, maka bina. Jadi mun nyana wajar kalau misalnya yang mengawinkan itu bahasa Banjar, yang menerima itu bahasa Jawa, saksinya orang Inggris, salah pernikahannya. Ya, bilanya kada paham apa yang disahnya sah aja si wa Inggris napa yang sah aja udah buatnya paham ya kada. Nah, maka carilah yang bujur-bujur paham bahasanya sama gitu ya. Kalau ada bisa bahasa Arab ya bahasa Indonesia lah. Aku nak keren aja bahasa Arab bisa kalinya nang saksi kada paham. Khawatir kalau kalau kada sah pernikahannya karena saksi kada paham yang dibacakannya tuh. Nah. Tapi kalau paham aja sah saja gitu ya. Nah, gila juga sama, boleh pindah ke wali apa tapi kada boleh kalau ada hakim juga sama kayaknya juga hakim itu santai aja lo bawaannya kayaknya dulu hakim kecuali kayak tadi bang ya, ada wakil dengan hakim. Kedelapan tempat wali akrab itu udah dongu ya itu tiada dia membaiki akan agama dan artinya tiada agama yang balik. Jadi ada bagus agamanya. Biar kadi inya ini kalau dipaham masalah ini, nah itu bila silahkan. Ya. Kesembilan tempat wali akrab itu cedera nazarnya sebab sangat tuha atau sebab sangat kurang akalnya. Tuhan ini kata bulik-bulik basicnya cedera. Nah, itu juga bisa digantikan dengan wali abad gitu ya. Bukan wali hakim kan aja hakim masih wali abad boleh menggunakannya. Ya. Kesepuluh teman wali akrab itu kalau khunsa muskil maka berpindahlah kepada khunsa muskil itu bujuran ya. Kalau khunsa yang kita jadi-jadian lain. Ya. Kesembilan tempat wali akrab itu merupakan dirinya dan pada pakaiannya dan barang kelakuannya seperti rupa perempuan maka berpindahlah. Jadi menyiapin nama banjir kadang kalau masih wal akrab pakaian kayak binian mau anak menikahkan yang karena apa pasif ya. Kelakuannya yang demikian itu pasif dianggap apa pasif kalau saya al banjiri itu dianggap menghulur mengawinkan anak biniannya abahnya pakai baju binian juga rambut panjang misalnya jilbab kan misalnya ya bingung ya ini penghulu nih ya apa nih mengawinkan nih jadi penghulu kan siapa aku abahnya aja. Nah, itu ngarannya fasik ya. Jadi menurut Syekh Al-Banjari merupakan dirinya dan bapak kayanya dan barang kelakuannya seperti rupa perempuan ya. Yang namanya rupa perempuan ini ya bukan khunsa tapi konteksnya sudah ya bukan kayak wadam lah kalau kita bisa dibaca sebagainya ya. Pelaku LGBT lah. Nah, bahasanya bagus banget LGBT pada kan baik ya Allah. Ke-12 tempat wali akrab itu seibu ya bisu lagi tuli lagi tiada tahu berisyarat. Ya, sama nama apa paham? Mendengar kada, melihat kada, isyarat kada ngerti juga, apa kabar? Nah, jadi maka boleh digantikan dengan wali abad. Inilah 12 tempat berpindah wali abad pada akrab kepada wali abad tiada kepada hakim yang kada ada kepada hakim. Ya. Nanti kita bahas setelah wali abad. Jadi gini, akrab dulu, ya. Setelah akrab naik ke abad. Setelah abad naik baru menuju ke hakim. Nah, jadi hakim ini banyak pilihannya lagi sebelum ke abad. Nah, sebelum ke hakim. Misal, pertama ketiadaan walinya daripada keluarganya. Baru tahu walinya siapa? Nah, itu boleh nanti ya. Nanti kita bahas lagi di segmen yang lain. Wassalamualaikum subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.